Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kita sudah ada di akhir pekan ini. Bersyukur, mari kita akan kembali renungkan firman Tuhan lagi, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai kami dari hari ke hari hingga hari ke-6 ini. Kami akan renungkan kembali firman-Mu, mohon hikmat daripada Roh Kudus. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari Mazmur 119 ayat 67. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita adalah masalah mendatangkan kebaikan. Masalah mendatangkan kebaikan. Nah, saudara, masalah, kesesakan atau penindasan seringkali menjadi cara yang paling ampuh untuk membawa seseorang semakin lebih dekat kepada Tuhan dan semakin mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Namun terkadang pula seorang malah semakin menjauh. Ya, masalah bisa jadi dekat, tapi juga masalah bisa menjadikan orang semakin jauh, bahkan lari meninggalkan Tuhan. Nah, semua itu tergantung kepada sikap dan respon kita terhadap masalah. Simak pernyataan Daud ini, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Ayat 71. Daud sadar bahwa masalah ada kalanya terjadi sebagai akibat dari kesalahan kita sendiri. Jika kita peka, ini adalah kesempatan bagi kita untuk mengoreksi diri, introspeksi diri. Dalam Mazmur 139 ayat 24 di sana dikatakan, apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Itulah sesungguhnya kesempatan kita berintrospeksi. Namun tidak semua orang bisa memandang setiap permasalahan dengan cara pandang yang positif. Seharusnya kita bersyukur jika Tuhan menegur kita melalui masalah. Karena Ibrani 12 ayat 6 berkata, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Nah, pertanyaannya, siapa di antara kita yang mau mengalami keadaan yang tidak baik atau tertindas di sepanjang hidupnya? Tentu jawabannya tidak ada. Mengapa Daud bisa berkata bahwa tertindas itu baik baginya? Mengapa? Karena dengan kondisi yang demikian, Daud justru lebih bisa memahami rencana Tuhan. Jadi bukan tanpa tujuan Tuhan mengizinkan masalah terjadi dalam hidup kita. Ada tertulis, bukankah firman-Ku seperti api? Demikianlah firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Yeremia 23 ayat 29. Firman-Nya seperti api dan palu yang dipakai Tuhan untuk menghancurkan hal-hal yang tidak berkenan, yang masih ada di dalam diri kita. Supaya kita timbul seperti emas dan semakin serupa dengan Kristus. Karena siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5:17. Maka sebagai manusia kita memiliki kecenderungan untuk memberontak dan mengandalkan kekuatan kita sendiri ketika berada dalam masalah. Namun sebagai ciptaan baru di dalam Kristus, tidaklah seharusnya kita bertindak demikian. Sebaliknya, kita patut bersyukur karena peringatan-peringatan Tuhan ini membuat kita semakin melekat kepada Tuhan, menyadari keterbatasan kita, dan tidak ada lagi kita untuk memegahkan diri kita sendiri. Karena itu, ketika menghadapi persoalan pergumulan, marilah lihat kepada rancangan Tuhan, tujuan Tuhan, maksud Tuhan, untuk supaya kita semakin dimurnikan untuk menjadi semakin lebih baik. Saudara, terkadang Tuhan gagalkan rencana kita supaya rencana Tuhan atas kita tidak gagal. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, mampukan kami terus hidup supaya menerima apapun ketika ada masalah. Kami sungguh memandang kepada Tuhan dan melihat itu sebagai proyek besar untuk kami boleh hadapi, lalui, dan berkemenangan di dalamnya. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.